Ajaranku, karya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Narasi Hendy Kusmarian. Hendaknya hal ini dipahami dengan jelas. Baiat hanya berupa ikrar dengan mulut, tidaklah mempunyai arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh suatu kebulatan tekad hendak melaksanakan janji itu sepenuh-penuhnya. Oleh karena itu, barang siapa mengamalkan ajaranku seutuhnya, ia masuk rumah yang mengenainya ada janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uhafidhu kulla man fiddar. Tiap-tiap orang yang berada di dalam dinding pagar rumahmu akan kuselamatkan. Tetapi, dalam hal ini hendaknya janganlah diartikan bahwa perlindungan ilahi ini hanya diberikan kepada mereka yang berdiam di dalam rumahku, yang terbuat dari tanah dan batu bata ini. Melainkan janji itu mencakup pula mereka yang menaati ajaranku seutuhnya, dan yang karenanya benar-benar dapat dikatakan penghuni rumah rohaniku. Untuk mengikuti ajaranku sesamanya, dikehendaki agar mereka harus berkeyakinan bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang Qadir atau Maha Kuasa, Qayyum yang berdiri sendiri, dan Khaliqul atau pencipta segala sesuatu, yang sifat-sifatnya tak pernah berubah serta kekal lagi abadi. Dia tidak mempunyai anak. Dia suci murni dari jejak penderitaan, dinaikkan ke tiang salib, dan mengalami kematian. Dia dekat namun jauh. Walaupun tunggal, tapi penjemaannya nampak bermacam ragam. Manakala terjadi suatu perubahan di dalam diri seorang manusia, bagi orang itu, dia menjadi Tuhan yang baru, dan dia memperlakukannya dengan penjelmaannya yang baru. Orang itu melihat suatu perubahan di dalam wujud Tuhan, menurut kadar perubahan yang ada pada dirinya. Tetapi hal ini bukanlah seakan-akan terjadi suatu perubahan di dalam wujud Tuhan. Karena sesungguhnya dia tidak akan sekali-kali mengalami perubahan, dan wujudnya memang paripurna. Tetapi dengan tiap-tiap perubahan yang berlaku di dalam diri manusia yang menjurus ke arah kebaikan, Tuhan pun menjelmakan dirinya terhadap manusia itu di dalam bentuk penjelmaan baru. Dengan tiap-tiap usaha ke arah kemajuan pada diri manusia, Tuhan pun memperlihatkan dirinya dengan penjelmaan yang lebih agung lagi perkasa. Dia menampakkan suatu penjelmaan kodratnya yang luar biasa. Hanya apabila manusia memperlihatkan suatu perubahan di dalam dirinya secara luar biasa pula. Inilah akar dan landasan keajaiban dan mukjizat-mukjizat yang disaksikan oleh sekalian hamba Allah. Beriman kepada Allah serta kepada segala kekuatannya merupakan syarat yang penting bagi jemaat kita. Resapkanlah keimanan ini ke dalam kalbumu. Berikanlah tempat yang utama kepada keimanan lebih daripada kepada urusan pribadimu, kesenangan-kesenanganmu, dan segala hubungan-hubunganmu. Dengan perbuatan-perbuatan nyata, disertai keberanian yang pantang menyerah, perlihatkanlah kesetiaan dengan sejujurnya. Orang-orang lain di dunia ini tidak menganggap Tuhan sebagai zat yang lebih penting dari harta benda mereka dan saudara-saudara serta karib kerabat mereka. Akan tetapi, kamu harus memberi kepadanya tempat yang paling utama, supaya di langit kamu ditulis di dalam daftar jemaatnya. Memperlihatkan tanda-tanda karunia adalah cara kebiasaan Tuhan semenjak zaman di hari. Tetapi, kamu sekalian dapat mengambil bagian dari hikmah cara kebiasaan ini hanya apabila tidak ada suatu sebab yang memisahkan kamu dari dia. Apabila keinginanmu jadi keinginannya. Apabila kamu mempunyai hasrat dan kedambaan akan sesuatu, itu pun merupakan hasrat dan kedambaannya. Dan hanya apabila sepanjang masa, baik dalam keadaan keberhasilan maupun dalam menghadapi kegagalan, biarpun dalam keadaan yang memberi secerca harapan, ataupun pada saat kamu dihadapkan kepada keputusasaan, kepalamu sujud mencium duli telapak kakinya, menyerah kepada segala kehendaknya. Jika kamu berbuat itu, maka di dalam dirimu akan nampak wujud Tuhan yang sudah lama menyembunyikan wajahnya dari permukaan bumi ini. Apakah ada di antara kalian yang mengamalkan ajaran ini dan hanya mencari keridhoannya tanpa menampakkan rasa ketidakpuasan atas qadha dan qadarnya, atas caranya dia bekerja? Bahkan apabila kamu dihadapkan kepada suatu musibah, kamu harus melangkah terus ke muka, sebab ini merupakan kiat atau kunci bagi keberhasilanmu. Kamu harus berusaha sekuat tenaga menyebar luaskan etikat ketauhidan ke seluruh penjuru dunia. Berbelas kasihlah kepada hamba-hamba Allah. Janganlah berlaku zalim terhadap mereka dengan mulutmu atau tanganmu, atau dengan cara-cara lain.
Berusahalah terus-menerus demi kebaikan umat manusia. Jangan sombong terhadap orang lain, sekalipun terhadap bawahanmu juga. Janganlah mencerca orang lain walaupun orang itu mencercamu. Bersikaplah hendaknya merendah, lemah lembut, berbaik hati, dan berbelas kasih terhadap sesama umat, lalu menginginkan mereka memperoleh kebaikan-kebaikan. Banyak orang yang menonjolkan diri seakan-akan mempunyai perangai lemah lembut serta pemaaf. Padahal sebenarnya tabiat mereka tak ubahnya seperti tabiat serigala. Banyak orang pada lahirnya nampak bersih, akan tetapi di dalam hati mereka ada ular-ular berbisa. Kamu tidak akan diterima di hadirat Allah seandainya keadaan lahir dan keadaan batinmu tidak serupa bersihnya. Seandainya kamu terpelajar, khidmatilah orang-orang bodoh dengan memberi kepada mereka nasihat. Jangan merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu. Jika kamu seorang kaya, khidmatilah orang-orang fakir miskin. Kebalikannya, kamu jangan takabur dengan menunjukkan sifat keaku-akuan. Takutilah langkah-langkah yang bisa membawa kamu ke jurang kehancuran. Takutilah Tuhan. Berjalanlah di atas jalan takwa. Janganlah menyembah makhluk Allah. Hadapkan seluruh perhatianmu kepada Allah, agar perhatianmu kepada dunia ini jadi berkurang. Jadilah kepunyaan Dia seutuhnya, dan jalanilah kehidupan demi Allah semata-mata, dengan membenci segala macam yang kotor dan bergelimang dosa. Sebab sesungguhnya Tuhan itu zat yang maha suci. Hendaknya tiap-tiap hari bila fajar menyingsing memberi kesaksian bahwa kamu telah melewatkan malam dengan penuh ketakwaan. Tiap-tiap petang hendaknya menjadi saksi bahwa kamu menjalani hari dengan rasa takut yang terpatri di dalam hatimu terhadap Allah. Jangan cemas akan kutuk laknat dunia. Janganlah cemas akan kutuk laknat dunia, sebab kutuk laknat itu lama-kelamaan akan lenyap sirna dengan sendirinya bagai asap menipis dan hilang di udara. Mereka tidak dapat mengubah hari jadi malam. Apa yang seyogyanya kamu takuti ialah laknat Tuhan yang turun dari langit. Laknat itu jika menimpa seseorang akan menjadikannya binasa di alam ini. Demikian pula di alam nanti. Kamu tidak dapat membela dirimu dengan sikap menonjol-nonjolkan diri. Sebab Allah, Tuhanmu, dapat melihat sampai ke dasar lubuk hati manusia. Bagaimanakah kamu dapat memperdaya Tuhan? Maka luruskanlah hatimu, bersihkanlah serta sucikanlah batinmu, dan berdirilah dengan teguhnya. Sebab apabila di dalam dirimu terdapat sekelumit saja kegelapan, maka akan dihalaunya cahaya nuranimu. Dan andai kata di suatu sudut relung dadamu ada terselip sifat keangkuhan, riya, cinta diri sendiri, dan kemalasan, kamu tidak akan dianggap memiliki sesuatu yang dapat diterima oleh Tuhan. Jangan-jangan oleh karena beberapa hal yang kamu sangka amal baktimu, kamu sebenarnya menipu diri sendiri, karena beranggapan bahwa segala yang harus kamu kerjakan telah kamu laksanakan. Sebab Tuhan menghendaki agar di dalam wujudmu terjadi suatu revolusi yang dahsyat lagi menyeluruh. Dia menuntut dari dirimu suatu maut. Sesudah maut itu, kamu akan diberi olehnya kehidupan yang baru. Sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan jalan aman dan damai. Maafkanlah kesalahan saudaramu. Sebab, sungguh jahatlah dia yang tidak bersedia diajak berdamai oleh saudaranya. Dia akan memutuskan hubungan, sebab ia telah mencoba menanam bibit perpecahan. Tinggalkanlah keinginan menuruti hawa nafsu, dan bersitegang rasa antara satu sama lain. Walaupun seandainya kamu berada di pihak yang benar, bersikaplah merendahkan diri, seakan-akan kamu bersalah, agar kamu sendiri diperlakukan dengan pengampunan. Lepaskanlah segala sesuatu yang akan menggemukkan hawa nafsumu, sebab pintu yang melalui pintu itu kamu disilahkan masuk, tidak dapat dilalui orang yang gemuk oleh hawa nafsunya. Alangkah malangnya orang yang tidak mempercayai apa yang difirmankan Tuhan, dan yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu mau agar Tuhan di langit ridho kepadamu, maka segeralah bersatu padu, seakan-akan kamu antara satu sama lain seperti saudara sekandung layaknya. Di antara kamu sekalian, orang yang patut dihormati hanyalah dia yang suka mengampuni kesalahan saudaranya. Malanglah dia yang bersikeras kepala, dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain, sebab ia bukan dari golonganku. Hendaklah kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab Dia itu kudus, sangat besar ghairotnya, dan istimewa di dalam kekudusannya. Setiap orang yang berkelakuan buruk tidak akan dapat memperoleh kurupnya atau kedekatannya. Setiap orang yang sombong tidak akan dapat kurupnya. Begitu juga orang zalim, setiap orang yang tidak jujur, dan setiap orang yang tidak mempunyai ghairot akan namanya. Barang siapa tergila-gila
oleh pesona keduniaan. Tak ubahnya seperti seulah, seekor anjing atau semut, atau burung elang, tatkala melihat bangkai. Hanya mengejar-ngejar kemewahan serta kesenangan di dunia semata-mata, mereka tidak akan dapat memperoleh kurupnya. Setiap orang yang matanya tidak bersih, akan tetap jauh dari dia. Setiap orang yang hatinya tidak bersih, tetap tidak akan menyadari kehadiran dia. Barang siapa berada di dalam penderitaan, seakan-akan berada di dalam api demi kemuliaannya, akan diselamatkan dari gejolak api penderitaan. Barang siapa menangis karenanya, akan dibuatnya gembira. Barang siapa menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia demi dia, akan menemukan dia. Dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan, serta dengan langkah-langkah yang bersemangat, jadilah kamu sahabat Tuhan, agar Tuhan pun akan menjadi sahabatmu. Perlihatkanlah belas kasih terhadap orang-orang bawahanmu, istri-istrimu, dan saudara-saudaramu yang tidak berada, agar kamu pun tidak akan diterima di langit, dan diperlakukan dengan kasih sayang Tuhan. Hendaknya kamu dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya menjadi milik Tuhan, agar Tuhan pun menjadi milikmu. Dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana, musibah, dan cobaan, yang diantaranya termasuk wabah penyakit pes. Maka kamu hendaknya dengan segala ketulusan hati berpegang teguh pada tangan Allah, agar Dia menjauhkan bala bencana itu dari kamu. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini tanpa perintah dari langit. Tidak ada bencana dibatalkan kedatangannya sebelum belas kasih datang dari langit. Oleh karena itu, akan bijaksanalah apabila lebih baik kamu berpegang kuat pada akar pohon daripada dahan dan rantingnya. Kamu tidak dilarang berobat atau menjalankan berbagai ikhtiar dan upaya. Akan tetapi, apa yang terlarang ialah menggantungkan kepercayaan sepenuhnya kepada sarana duniawi. Pada akhirnya, adalah kehendak Allah juga yang akan terlaksana. Dan bagi siapa yang memiliki taufik berpegang pada sikap dan pendirian ini, kedudukan tawakal sesungguhnya merupakan kedudukan yang sebaik-baiknya, yang mendapat kemuliaan di langit. Ada pula bagimu sekalian suatu ajaran yang penting, yaitu kamu jangan hendaknya meninggalkan Al-Quran seperti sebuah buku yang telah dilupakan, sebab dalamnya terdapat sumber kehidupanmu. Barang siapa yang memuliakan Al-Quran akan memperoleh kemuliaan di langit. Barang siapa yang menjunjung tinggi Al-Quran di atas segala hadis dan segala sabda yang lain, akan dijunjung tinggi di langit. Bagi umat manusia di atas permukaan bumi ini, kini tidak ada kitab lain kecuali Al-Quran. Dan bagi seluruh Bani Adam, kini tidak ada seorang Rasul dan Juru Syafaat kecuali Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berusahalah kamu sekalian menaruh kecintaan yang semurni-murninya kepada Nabi yang agung ini. Dan janganlah memberikan kepada siapapun tempat yang lebih tinggi daripada beliau, agar kamu digolongkan di antara orang-orang yang telah diselamatkan. Dan ingatlah baik-baik, bahwa najat atau keselamatan bukanlah sesuatu yang akan kamu sekalian alami nanti di alam ukhrawi, melainkan sesungguhnya najat yang hakiki, memperlihatkan cahayanya di alam dunia ini juga. Siapakah yang beroleh najat itu? Ialah orang yang benar-benar yakin bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan bahwa Muhammad SAW adalah juru syafaat yang menengahi antara Tuhan dan seluruh umat manusia. Bahwa di bawah bentangan langit ini tidak ada Rasul lain yang semartabat dengan beliau, dan tidak ada kitab lain yang sederajat dengan Al-Quran. Bahwa Tuhan tidak menghendaki siapapun hidup untuk selama-lamanya. Akan tetapi, bagi Nabi yang penuh dengan keberkatan itu, Dia menghendaki demikian. Untuk menghidupkan beliau selama-lamanya, Dia meletakkan dasar untuk mengalirkan hikmat syariat dan keberkatan rohani terus hingga hari kiamat. Dan pada akhirnya, dari arus berkat rohaninya, Dia mengutus untuk umat manusia seorang Masih Mau'ud, atau juru selamat yang dijanjikan ke dunia ini, yang kedatangannya sangat diperlukan guna menyempurnakan bangunan Islam. Sebab hal demikian itu perlu, karena dunia ini jangan berakhir sebelum silsilah Muhammad SAW diberi seorang Masih rohani, seperti halnya telah diberikan kepada silsilah Musa alaihi salam. Maksud itulah yang diisyaratkan oleh ayat di bawah ini. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Tuntunlah kami pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Musa alaihissalam mendapati harta pusaka yang telah hilang semenjak berabad-abad yang lampau. Sedangkan Muhammad SAW telah menemukan kembali harta pusaka yang telah hilang dari silsilah Musa alaihissalam itu. Sekarang, silsilah Muhammad SAW
telah menggantikan silsilah Musa alaihissalam. Akan tetapi, kebesarannya 1000 kali lebih tinggi derajatnya. Yang semisal dengan Isa ibnu Maryam lebih besar dari Isa ibnu Maryam sendiri. Dan Masih Maud tidak hanya datang menurut selisih waktunya, tepat 14 abad sesudah Rasulullah SAW, sebagaimana Al-Masih ibnu Maryam datang 14 abad sesudah Musa. Bahkan ia telah datang pada saat kaum muslimin sudah demikian rupa keadaannya, sehingga serupa dengan keadaan orang-orang Yahudi di masa Masih ibnu Maryam datang. Oleh karena itu, akulah Masih yang dijanjikan itu, dan tidak ada lagi yang lain. Barang siapa yang baiat kepadaku dengan sesungguh-sungguhnya, dan menjadi pengikutku dengan hati yang setulus-tulusnya, dan juga membuat dirinya mabuk di dalam ketaatan kepadaku, hingga meninggalkan segala keinginan-keinginan pribadinya, Rohku akan memberikan syafaat pada hari-hari yang penuh derita. Oleh karena itu, wahai sekalian orang yang merasa dirinya tergolong dalam warga jemaatku, di langit kamu sekalian akan tergolong dalam warga jemaatku apabila kamu sekalian benar-benar melangkahkan kakimu di jalan takwa. Oleh karena itu, dirikanlah sembahyang 5 waktu dengan penuh ketakwaan dan ketawajuhan atau pemusatan pikiran, seakan-akan kamu sekalian melihat wajah Allah di hadapanmu. Jalanilah hari-hari berpuasa untuk Allah dengan penuh ketulusan. Setiap orang yang pantas membayar zakat, jangan lalai membayar zakat. Barang siapa yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji tanpa ada suatu halangan apapun, berangkatlah ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Kerjakanlah segala amalan yang baik dengan cermat, dan hentikanlah perbuatan yang buruk disertai perasaan jengkel. Ingatlah dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada amal bisa sampai ke hadirat Allah apabila amal itu kosong dari takwa. Setiap amal yang baik berakar pada takwa. Suatu amal yang tidak kehilangan akar ini sekali-kali tidak akan sia-sia. Perlu juga kiranya kamu sekalian akan diuji dengan macam-macam duka nestapa dan percobaan-percobaan seperti dialami oleh orang-orang mukmin zaman dahulu. Oleh karena itu waspadalah, jangan-jangan kamu tergelincir. Bumi dengan segala isinya sedikit pun tidak akan membinasakan kamu apabila hubunganmu dengan Tuhan terjalin erat. Manakala suatu kemalangan menimpa dirimu, hal itu bukanlah dikarenakan oleh perbuatan seterumu, melainkan oleh tanganmu sendiri. Apabila kehormatan duniawi satu demi satu hilang, Allah akan menganugerahimu kehormatan yang kekal abadi di langit. Oleh karena itu, kamu jangan meninggalkan dia. Kamu sekalian pasti akan dicoba dengan macam-macam duka cita, sedang beberapa harapanmu akan tinggal harapan belaka. Dalam menghadapi keadaan serupa ini, kamu sekalian tidak usah patah semangat dan putus asa, sebab Tuhan sedang menguji apakah langkah perjalananmu menuju Dia tetap atau tidak. Andainya kamu sekalian menghendaki agar para malaikat di langit mendendangkan lagu-lagu sanjungan bagimu, deritalah dera dan pukulan yang dihantamkan orang kepadamu, dan bersukacitalah dengan penderitaan itu. Dengarkanlah caci maki orang, dan bersyukurlah kepada Allah. Alamilah kekecewaan, akan tetapi janganlah memutuskan hubunganmu dengan Dia. Kamu sekalian merupakan satu jemaat Allah yang paling akhir. Perlihatkan amal baik sejauh mungkin, hingga kesempurnaannya mencapai derajat yang tertinggi. Setiap orang dari antara kamu yang menjadi kendur dan malas, akan dilemparkan dari jemaat, bagaikan sebuah barang yang kotor. Ia akan mati membawa penyesalan, dan bagaimanapun ia tidak akan dapat merugikan Allah. Hai, perhatikanlah. Dengan gembira sekali aku beri kabar kepadamu, bahwa Tuhanmu sungguh-sungguh ada. Kendatipun segala sesuatu adalah makhluknya, namun Dia memilih mereka yang memilih Dia. Dia sendiri datang kepada mereka yang datang kepadanya. Barang siapa yang memuliakan Dia, Dia pun akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Sesudah kamu membenahi hatimu, matamu dan telingamu, datanglah kepadanya, supaya Dia menyambutmu. Di dalam hal kepercayaan, apa yang Tuhan menghendaki dari kamu hanyalah demikian. Kamu sekalian harus percaya bahwa Tuhan itu esa, dan Muhammad SAW adalah nabinya. Beliau adalah Khotamul Anbiya, dan beliau adalah nabi yang termulia di antara para nabi semuanya. Sesudah beliau, sekarang tiada nabi lain sekecuali seorang yang secara buruzi atau cerminan dikenakan jubah Muhammadiyat. Sebab seorang hamba tak bisa berpisah dari majikannya. Tak ubahnya seperti sebuah dahan tak pisah dari akarnya. Maka, barang siapa yang telah menghilangkan seluruh wujudnya di dalam kefanaan terhadap majikannya, dan memperoleh gelar Nabi dari Tuhan, ia tidak sedikit pun mencemarkan kedudukan mulia Khotamun Nubuat. Tak ubah halnya seperti kamu melihat rupamu pada cermin.
kamu tidak menjadi dua adanya. Bahkan kamu tetap satu juga, kendati pun nampak dua. Bedanya adalah, yang satu adalah hanya bentuk zil atau bayangan, dan yang lainnya adalah bentuk asli belaka. Demikianlah Tuhan menghendaki tentang seorang Masih Maud. Disinilah letak rahasia mengapa Rasulullah SAW bersabda bahwa Masih Maud akan dikubur bersama-sama di dalam kuburan beliau. Yakni, orang yang dimaksud itu akulah, dan dalam hal ini tidak terdapat kelainan. Mengertilah kamu seyakin-yakinnya bahwa Isa ibnu Maryam sudah wafat dan kuburannya terdapat di desa Kanyar, Srinagar, Kashmir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab sucinya mengenai wafat beliau. Aku sekali-kali tidak mengingkari keluhuran Hazrat Isa alaihissalam. Sungguh pun kepadaku Tuhan mengabarkan bahwa Masih Muhammadi berkedudukan lebih tinggi dari Masih Musawi. Akan tetapi aku memberi penghormatan yang sangat tinggi terhadap Masih ibnu Maryam. Oleh sebab, dari segi kerohanian, aku adalah khotamul khulafa di dalam Islam. Seperti halnya Masih ibnu Maryam adalah khotamul khulafa di dalam silsilah Israel. Di dalam syariat Musa alaihissalam, Isa ibnu Maryam adalah Masih Maud. Sedangkan di dalam syariat Muhammad SAW, akulah Masih Maud. Oleh karena itu, aku menghormati beliau sebagai rekanku. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak menghormati beliau, dia adalah seorang pembuat onar dan seorang pendusta besar. Siapa yang diakui sebagai anggota jemaat